Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nur Farida Agustina, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 10 Malang. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi adalah dengan 1. Menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut penerapannya. Oke, Firly, apa kabar? Baik, Bu. Iya, baik. Firly, Ibu dengar dari Tatip kalau Firly ini sudah sering sekali terlambat, betul tidak? Iya, Bu. Kira-kira di bulan ini berapa kali terlambat? 3 kali, Bu. 3 kali, betul. Dan juga ada terlambat masuk di kelas juga, begitu ya? Iya, Bu. Oke. Firly, terlambat itu pasti ada alasannya, betul tidak? Kira-kira alasannya kenapa? Karena saya sering bergadang, Bu, dengan main HP. Main HP. HP-nya digunakan untuk apa misalnya? Untuk lihat video di YouTube, Bu. Oke, iya. Sekarang kita sudah tahu bahwa melihat HP sampai malam dan begadang itu adalah sebuah kesalahan, betul tidak ya? Iya, Bu. Jadi kesalahan itu hal yang manusiawi sekali. Tetapi di sini Firly harus tahu bahwa setiap kesalahan itu ada konsekuensinya, seperti itu. Nah, kira-kira Firly masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Ingat, Bu. Baik, kalau masih ingat, kira-kira berarti keyakinan kelas mana yang Firly langgar? Disiplin, Bu. Disiplin, betul, disiplin waktu. Baik, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, tapi kita harus mencari solusinya bersama-sama, gitu ya. Kita cari solusinya sama-sama. Oke. Sekarang Firly, kalau menurut Firly kira-kira kenapa kita harus disiplin dengan waktu, Nak? Karena waktu itu penting, Bu. Betul sekali. Jadi kita harus bisa menghargai waktu, ya. Dengan menghargai waktu, dengan disiplin, kita akan jadi pribadi yang baik. Lalu kemudian kita tidak terlambat pelajaran, ya kan? Kita tidak tertinggal semua materi. Kita bisa menghargai orang lain juga, begitu. Jadi Ibu harap setelah ini Firly sudah tidak lagi datang terlambat, bisa tepat waktu dan juga mengikuti pelajaran dengan baik, gitu ya. Siap. Oke, terima kasih Firly. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Kusimaulani. Setelah saya berkonsultasi dengan Bu Farida, saya merasa bersalah atas diri saya sendiri dan saya akan berusaha memperbaiki diri saya dan sering belajar dengan giat. Terima kasih. Dan juga saya tidak akan terlambat lagi. Gitu. Kan bisa gak sih gak nyontoh terus saya kayak masa tidak menang aja kayak terus-terusan itu gitu rapat dewe mana lo enaknya nggak rapat dewe main gimana itu nggak rapat dewe mau sih gak usah nyontoh terus-terusan. Oke, Majida, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini Ibu dengar tadi dari guru kelas bahwa kamu di kelas sempat bermasalah dengan temanmu. Siapa namanya? Revalina. Oke, dengan Revalina, tiba-tiba kamu menggebrak meja. Itu sebenarnya kejadiannya seperti apa? Kan dari saya mengerjakan tugas dan dari terus menyontek pekerjaan saya. Pertama kali kan saya diam, terus dia itu lama-kelamaan itu menyontek terus, Bu. Oke, baik. Jadi seperti ini, berbuat kesalahan seperti itu atau menggebrak meja, misalnya saya ada di posisi kamu pasti sama ya. Jadi rasanya mengerjakan tugas kemudian dicontek itu sangat tidak menyenangkan, sehingga kamu bisa langsung marah seperti itu ya. Jadi marah itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi kita harus kembali lagi kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Jadi kira-kira apa kesepakatan kelas yang kamu langgar itu tadi? Berbuat
tidak baik seperti menggebrak meja. Iya betul, berarti adalah sikap tidak menghormati orang lain, betul tidak? Nah, oke. Jadi dari kesalahan yang sudah dibuat, kita akan mencari solusinya bersama-sama, ya. Jadi walaupun emosi itu sesuatu yang spontanitas atau kamu marah karena sesuatu hal seperti itu, tapi tetap tidak dibenarkan ketika kita menggebrak meja atau bertengkar dengan teman. Nah, kalau misalnya dari segi Mas Dida sendiri, kira-kira apakah perilaku tadi menurut Mas Dida menyakiti orang lain? Iya. Iya, tidak menghargai. Tapi terus dicontek juga bukan perbuatan yang baik. Baik. Kalau misalnya dengan emosi yang sudah stabil seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mas Dida supaya itu tidak terulang? Meminta maaf dan ngasih tahu teman sekolah buat mengerjakan soal sendiri dan tidak terus-terusan menyontek. Iya betul. Dan kalau misalnya ada bapak atau ibu guru yang sedang mengajar, boleh untuk menyampaikan hal tersebut ya. Jadi jika kamu sudah tidak bisa menegur dengan baik, bisa dengan gurunya yang nanti menegur itu. Tapi tidak dengan emosi, bertengkar atau menggebrak meja. Gitu ya. Bagus. Jadi ibu harap setelah ini tidak ada kejadian seperti ini lagi dan kamu lebih bersemangat belajar ya. Baik, terima kasih. Nama saya Masida. Saya telah berkonsultasi dengan Ibu Farida. Saya telah melakukan kesalahan dengan tidak menghormati orang lain dan saya akan lebih belajar lagi untuk menghormati orang lain.